Ahlan wa sahlan ya ikhwah wal akhwat. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir di sore hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma sya'allahu kan wa man lam yasa' lam yakun, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Naam, ikhwati wa akhwati rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan kajian tafsir di sore hari ini insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan serta waktu yang bermanfaat ya, serta waktu yang bermanfaat supaya kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam ayuhal ikhwa wal akhwat, insyaallah pada pertemuan ke-5 kemarin kita sudah membahas dan masuk ke dalam pembahasan kita di ayat ke-20 sampai 27. Namun kita terhenti karena waktu yang tidak cukup. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan kembali membahas tentang ayat 20 sampai 27 dari surat Al-Mulk ini. Naam. Ana bacakan terlebih dahulu ayatnya dan sekaligus mengulang arti atau makna dari ayat tersebut insyaallah taala. Naam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyya ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un.
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayuhal ikhwah wal akhwat, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Ya, apakah orang yang dia itu adalah tentara untuk kamu, ya tentara kalian, yang surukum, ya dia akan menolong kalian min dunir rahman, ya tanpa selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya benar-benar dialah yang menolong kamu selain Allah. Inil kafiruna illa fi ghurur, ya. Tidak lain orang-orang kafir itu kecuali dia dalam kesenangan yang semu, ya, dalam sesuatu yang ya melalaikannya. Nah, kemudian amman hadzal ladzi yarzuqukum, ya, apakah orang yang dia itu memberikan rezeki kepada kalian, in amsaka rizqah, jika Allah menahan rizkinya, ya apakah dia bisa memberikan rezeki jika Allah menahan rezeki untuk ya kamu. Naam. Bal lajju fi utuwin wa nufur, bahkan mereka selalu terus menerus, laju itu terus menerus, ya israr, terus menerus, fi utuwin wa nufur, dalam kezaliman, dalam maksiat, ya, dan dalam kesombongan. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi, apakah orang yang berjalan dengan wajah yang mukibban, tersungkur, ya, atau membungkuk, tersungkur atau membungkuk. Naam. Ahda amman yamshi sawiyan, itu lebih dapat petunjuk, ya, lebih bisa mendapatkan hidayah daripada orang yang berjalan dengan posisi tegak. Nah, dengan posisi tegak. Nah, ala siratim mustaqim, dan dia berada, ya, di jalan yang mustaqim, yang lurus. Nah, ya, ini Allah memberikan perumpamaan di sini, manakah yang lebih berhak mendapatkan hidayah? Orang yang jalannya membungkuk, ya nggak tahu arah, ya kemana karena dia melihatnya ke bawah terus, ya, ataukah orang yang jalannya tegap, bisa melihat arah depan, bisa kemudian tengok kiri, tengok kanan, ya siapakah di antara orang itu yang berhak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Tentu orang yang bisa melihat, kan, kalau membungkuk kan dia melihat ke tanah terus, nggak tahu arah kemana. Nah, kemudian qul huwallazi ansha'akum, katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah, dia Allah lah, ya, yang telah ansha'akum, menciptakanmu atau yang telah mengadakanmu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan yang telah membuat untukmu, menjadikan untukmu pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali, ya, ada di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir, dialah zat yang telah menciptakan. Jadi dzara'akum artinya aujada atau khalaqa, menciptakan kalian di bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kalian akan dikumpulkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, mereka selalu bertanya kapan, ya, kapan datangnya janji ini, maksudnya janji untuk menghisab mereka, ya, untuk, ya, memutuskan perkara di akhirat nanti, ya, ini ditantang atau selalu diminta terus oleh orang-orang kafir. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar orang yang benar. Mereka menyebut para rasul atau orang-orang yang bersamanya, ya, mereka orang pembohong. Kenapa? Karena janjinya hari akhirat, maksudnya, ya, hari-hari setelah
kematian itu nggak datang-datang menurut orang kafir. Nah, di sini mereka bertanya, kapan itu akan terjadi jika kamu orang yang benar? Nah, qul innamal ilmu indallah, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hal itu ada di sisi Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana nadhirun mubin, dan hanya saja saya itu adalah pembawa peringatan yang nyata. Ya, nabi atau para rasul semuanya hanya menyampaikan peringatan, membawa saja, bukan ya memutuskan, tapi hanya menyampaikan dan membawa saja. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru, dan apabila atau tatkala mereka melihat zulfatan, ya, dengan dekat, si'at wujuhul ladina kafaru, maka berubahlah wajah-wajah mereka orang-orang kafir menjadi buruk, wajahnya buruk. Kenapa? Karena ketakutan, karena tidak mau ya menemui hari itu. Tapi karena ya hari itu datang kepada mereka, mereka ketakutan, mereka wajahnya jadi buruk. Nah, waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kalian tad'un, ya, klaim, atau dahulu kalian tunggu-tunggu. Naam. Ya, ayyuhal ikhwah, jadi pada kesempatan yang lalu kita sudah baca paragraf pertama, ya, dari penjelasan di ayat tersebut. Nah, insyaallah kita lanjutkan di paragraf kedua. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, thumma qala taala, ya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Allah berfirman, apakah orang yang berjalan, ini langsung ke ayat 22 ya. Nah, ayat 22. Apakah orang yang berjalan dengan wajah yang membungkuk atau tersungkur itu lebih berhak mendapatkan hidayah daripada orang yang berjalan sawiyan, tegap, ya, tegap, yang bisa melihat ke depan, kemudian kalau nengok ke kiri bisa melihat ke kiri, kanan bisa melihat ke kanan, dan dia berada di jalan yang lurus. Mana di antara dua orang ini yang lebih berhak mendapatkan hidayah Allah? Tentu mereka yang berjalan tegak dan di jalan yang lurus. Naam. Wa hadza mathalun darabahu Allahu lil mu'mini wal kafir. Dan perumpamaan ini, kata beliau, itu ya dibuatkan untuk orang beriman dan orang kafir. Fal kafiru mathaluhu fi ma huwa fihi kamathali man yamshi muqibban ala wajhihi, ay yamshi munhaniyan la mustawiyan ala wajhihi, ay la yadri ayna yasluku wala kaifa yadhhabu bal ta'ihun hairun dallun. Ya, maksudnya yang pertama, orang-orang kafir itu diumpamakan yaitu seperti orang yang berjalan dengan wajah yang membungkuk atau tersungkur, ya. Maksudnya wajahnya itu membungkuk, ya. Maksudnya merunduk, wajahnya itu merunduk, tidak tegap, dan tidak dalam posisi wajah yang tegap, yang lurus ke atas. Nah, maksudnya adalah tegap itu tidak la yadri, ya. Maksudnya orang-orang yang seperti ini, orang kafir tadi, ya, yang diumpamakan dengan wajah yang membungkuk, ya, atau merunduk, itu dia tidak mengetahui, ya, kemana dia akan berjalan, ya, dan bagaimana dia akan pergi. Bahkan dia itu taihun, ya, taihun itu tersesat, ya, taihun tersesat, hairun dolun bingung, hairun bingung, dolun, ya, dia tersesat juga, dolun tersesat. Nah, ya, orang yang seperti ini ahda amma yamsi sawiyan ay muntasibal qamati ala siratim mustaqim,
ay ala tariqin wadihin bayyinin wa huwa fi nafsihi mustaqimun wa tariquhu mustaqimah. Naam. Orang yang tadi, orang kafir seperti itu dengan ciri itu, apakah dia lebih berhak mendapatkan hidayah daripada orang yang berjalan dengan tegap? Maksudnya berdirinya memang tegap ya, tegap, nggak ada penyakit yang bisa membukukan atau yang membuat tulang dia jadi membungkuk atau merunduk. Jadi orang yang tegap memang tegap ya, posturnya tegap, dan matanya pun ke depan bukan ke bawah, ala wajhi ya, ala siratul mustaqim, dia selain tegap dia juga ya berjalannya di jalan yang lurus ya. Jadi orang yang tegak ini jalannya di jalan yang lurus, sedangkan tadi orang kafir diumpamakan seperti orang yang merunduk ya, atau jalan dengan membungkuk, liatin ke bawah terus dia nggak tahu kemana ya, dan arahnya kemana nggak tahu juga. Kemudian maksudnya ala siratul mustaqim itu adalah di atas jalan yang wadih, yang jelas, bayin, yang terang ya. Bayin, wadi itu bisa jelas, bayin juga jelas, tapi bisa terang ya, jelas dan terang mirip. Dan dia terhadap dirinya mustaqim, itu orangnya lurus, dan terhadap jalannya mustaqimah juga lurus. Jadi orangnya kepada diri sendiri lurus, kepada jalan juga lurus. Hadza masaluhum fid dunya wa kadzalika yakunu fil akhirah. Inilah perumpamaan mereka ya ayyuhal ikhwah wal akhwat, perumpamaan mereka di dunia, dan begitu pula perumpamaan ya dia di akhirat. Dan ini perumpamaan mereka orang kafir dan mukmin di dunia, dan perumpamaan mereka juga di akhirat. Fal mu'minu yuhsyaru yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Orang-orang beriman itu dia akan dibangkitkan, yuhsyar, dibangkitkan, dikumpulkan, dan berjalan dengan cara yang tegak ya, dengan cara yang tegak di atas jalan yang lurus, mufdin bihi ilal jannati al-faiha. Mereka itu selesai ya, jalan yang lurus sampai selesai ke surga yang sangat luas. Al-faiha, al-fasihah. Al-faiha artinya al-fasihah, luas. Wa ammal kafiru fa innahu yukhsharu yamshi ala wajhihi ila nari jahannam. Adapun orang-orang kafir, mereka dibangkitkan dan berjalan di atas wajahnya, ke neraka jahanam, Kemudian ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Ini ada di surat As-Saffat. Jadi ini yang semakna dengan ayat di atas. Ya ukhsyuru, ya kumpulkanlah mereka orang-orang yang zalim, dan wa azwajahum, dan teman-temannya atau pasangannya, wa makanu ya'budun, dan apa saja yang dulu mereka sembah min dunillah, dari selain Allah. Jika mereka menyembah batu atau patung, ya mereka akan dikumpulkan dengan patung itu. Jika mereka menyembah pohon, nanti di akhirat akan juga dikumpulkan dengan pohon itu ya. Suruh dikumpulkan oleh Allah dengan apa yang mereka sembah dahulu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fahduhum ila siratil jahim. Maka lalu uhduhum ya, atau tunjukilah kepada mereka kepada jalan neraka jahim. Naudzubillah. Waqifuhum innahum mas'ulun, dan berdirikanlah mereka, sesungguhnya mereka akan ditanya, mas'ulun, akan ditanya. Malakum la tanasarun, ya mengapa kalian tidak menolong, la tanasarun, tidak saling menolong. Maksudnya antara yang disembah dan yang menyembah, kenapa nggak saling menolong? Ya, patung berhala, ya suruh saling menolong sama orang, ya nggak bisa, karena patung itu nggak bernyawa. Ya maka Allah di sini menanyakan hal itu
supaya apa? Supaya mencela habis-habisan mereka. Kenapa kalian punya akal tapi masih juga menyembah benda yang mati, yang nggak punya nyawa, yang nggak punya akal? Nah, bal humul yauma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari ini itu dipaksa untuk mustaslimun, untuk berserah diri. Nah, nggak mungkin mereka bisa istilahnya membuat makar terhadap Allah di hari kiamat nanti, atau ya ngeyel ya, atau apa ya, ngeles pada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, kemudian azwajuhum asbahuhum, qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Ibnu Numair haddatsana Ismail an-Nufai qala sami'tu Anas ibn Malik yaqul qila ya Rasulullah kaifa yuhsharu an-nas ala wujuhihim faqala alaysa alladhi amshahum ala arjulihim qadiran ala an yumshiyahum ala wujuhihim. Wa hadzal haditsu mukharrajun fi sahihaini min tariqi Yunus ibn Muhammad an Syaiban an Qatada an Anasin. Naam. Ya, kemudian ayuhal ikhwa wal akhwat, tadi azwajahum maksudnya adalah asbahahum, ya. Azwajahum artinya itu ya orang-orang yang sepantaran dengan mereka, sebaya dengan mereka, atau yang semisal dengan mereka. Imam Ahmad berkata rahimahullah, ya, menceritakan kepada kami siapa? Ibnu Numair menceritakan kepada kami siapa? Ismail an-Nufai dari Nufai. Qala, ia berkata, saya mendengar Anas ibn Malik, saya mendengar Anas bin Malik, beliau berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana manusia dikumpulkan dengan wajah-wajah mereka, ya. Anas tanya, atau ada yang bertanya, ya, ditanyakan kepada Rasulullah bagaimana manusia dikumpulkan dengan wajah-wajah mereka. Nah, kemudian Nabi bersabda, alaysa alladhi amsyahum ala arjulihim qadiran ala an yumsyiyahum ala wujuhihim. Kata Nabi, bukankah zat yang menjalankan mereka dengan kaki-kaki mereka itu mampu untuk menjalankan mereka dengan wajah-wajah mereka, ya. Suruh apa? Wajahnya jadi kaki, berarti kalau kayak gitu, ya. Suruh jalan tapi pakai wajah, berarti wajahnya jadi kaki. Nah, dan hadis ini mukharrajun fi sahihain, ya, dikeluarkan di dalam kitab Sahihain, itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari jalur Yunus bin Muhammad dan, ya, dari Syaiban, dari Qatadah, dari Anas, yang semisalnya juga, ya, juga seperti itu. Naam. Ya, jadi ya, hadis sesuai syaratnya Bukhari Muslim. Kenapa? Karena, ya, ini dikeluarkan di kitab Sahih Bukhari Muslim. Naam. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala qul huwallazi ansha'akum ay ibtada'a khalqakum ba'da an lam takunu syai'an madhkura wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah ay al-uqula wal idraka qalilan ma tashkurun ay qallama tasta'miluna hadhil quwa allati an'ama Allahu biha 'alaikum fi ta'atihi wa imtithali awamirihi wa tarki zawajirihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, katakanlah ya Muhammad, dialah yang telah mengadakan kalian, maksudnya mengawali penciptaan kalian setelah yang lam takunu, setelah kalian dulu, ya, setelah kalian dulu belum ada. Jadi Allah mengadakan kalian, menciptakan kalian dari yang dahulu kalian belum ada sama sekali. Nah, terus disebut, ya, dari sama sekali disebutkan
Dan Allah menjadikan untuk kalian apa? Pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Dan 3 organ ini adalah organ yang bisa dipakai untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pendengaran, jika dia orang yang shadiq, yang benar, bisa memahami perintah Allah. Dengan penglihatan, jika dia orang yang benar, dia juga bisa memahami ayat-ayat Allah dan sebagainya. Kemudian dengan hati apalagi? Nah, al-uqul wal idrak qalilan ma tashkurun. Maksudnya adalah akal ya. Tadi yang disebutkan akal, maksudnya akal dan pengetahuan. Ya, sedikit sekali orang yang mau bersyukur dari kalian. Maksudnya ya qallama ya sangat sedikit orang yang mau menggunakan kekuatan yang Allah berikan kepada kalian dalam ketaatannya dan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya, maksudnya jarang sekali yang mau menggunakan itu. Nah, Qul huwallazi dzara'akum fil ardi ay bassakum wa nasyarakum fi aqtaril ardi wa arjaiha ma'a ikhtilafi alsinatikum fi lughatikum wa alwanikum wa halalikum wa ashkalikum wa suwarikum wa ilaihi tuhsyarun ay tujma'una ba'da hadha tafarruqi wasyatat. Nah, kemudian Allah di sini menjelaskan kembali, katakanlah dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah atau di tanah ya, di bumi. Maksudnya mengutus atau batsakum itu membangkitkan kalian, dan kemudian nasyarakum menyebarkan kalian di belahan-belahan bumi ya, di belahan-belahan bumi dan arjaiha dan sudut atau sisi-sisi bumi yang lain. Walaupun berbeda-beda lisan kalian, dengan bahasa kalian dan dengan warna kulit kalian, perbedaan lisan atau bahasanya atau kulitnya. Wahalalakum wa ashkalikum, dan kehalalan atau halal ya, halalakum ya, halalikum dan kehalalan ya, tentang masalah halalnya ya, atau tentang pasangannya, halalikum pasangannya, wa ashkalikum dan bentuknya, wasuwarikum dan gambarnya. Kemudian kepada Allah kalian akan dibangkitkan dan dikembalikan. Maksudnya dikumpulkan setelah kalian bercerai-berai ya, setelah kalian cerai-berai, wasyatat dan berkelompok tafarruq berkelompok-kelompok, wasyatat dan bercerai-berai. Nah, yajma'ukum kama farraqakum wa yu'idukum kama badakum. Maksudnya adalah Allah akan mengumpulkan kalian sebagaimana Allah memisah-misahkan kalian. Kemudian Allah mengembalikan kalian sebagaimana dulu ya memulai hidup kalian, atau ya mengawali hidup kalian, atau menampakkan kalian. Tsumma qala ta'ala mukhbiran 'anil kuffaril munkirina lil ma'adi al-mustab'idina wuqu'ahu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya, kemudian Allah Ta'ala ya berkata atau berfirman menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang kufar yang mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Mi'ad adanya, atau ma'ad adanya hari kebangkitan ya, yang jauh terjadinya, atau yang masih jauh, atau yang jauh terjadinya. Mereka berkata tentang hari kebangkitan itu apa? Kapan janji Allah atau janji ini akan datang jika kalian orang-orang yang jujur. Maksudnya mata yaqa'u hadzal ladzi tukhbiruna biqaunihi minal ijtima'i ba'da hadzal tafarruq. Ya, maksudnya adalah mereka bertanya kapan terjadi ya apa yang kalian sampaikan kepada kita, kepada kami ya, bahwa nanti akan ada pengumpulan lagi setelah mereka berpisah-pisah atau bercerai-berai. Ya, bercerai-berai bukan cuma antar anak dan ibu, tapi
ya antar tulang dan tulang pun bercerai-berai. Karena apa? Karena setelah dikuburkan, dikuburkan, nanti mereka akan menjadi tanah lebur dan tulangnya pun bercerai-berai. Naam. Kemudian, qul innamal ilmu indallah la ya'lamu waqtu dzalika 'ala ta'yini illa Allah azza wa jalla. Nah, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hal itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali waktu secara pasti, tidak ada yang mengetahui waktu secara pasti kecuali Allah azza wa jalla. Lakinnahu amarani an ukhbirakum anna hadza kainun wa waqi'un la mahalata. Akan tetapi aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada kalian bahwa hari yang ditentukan itu akan benar-benar kain terjadi. Tidak ada la mahalata, tidak mungkin tidak terjadi, la mahala, atau mustahil untuk tidak terjadi. Fahdaru innama ana nadhirum mubin wa innama alayyal balahu wa qad addaituhu ilaikum. Nah, maka hati-hatilah oleh kalian. Fahdaruhu itu hati-hatilah oleh kalian. Karena sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang nyata. Maksudnya sesungguhnya kewajibanku adalah menyampaikan, dan sungguh aku telah menunaikannya kepada kalian. Maksudnya kata Nabi, aku sudah menyampaikannya, menyampaikannya wahyu Allah ini kepada kalian. Maka tidak ada lagi hujah di hadapan Allah untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, ayuhal ikhwah, qala ta'ala falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru ay lamma qamatil qiyamatu wa syahadahal kuffaru wa ra'aw annal amra kana qariban li'an kulla ma huwa atin wa in tala zamanuhu. Allah berfirman, dan ketika mereka melihat itu benar-benar dekat, maka wajah-wajah mereka, orang-orang kafir itu menjadi buruk. Wajah-wajah menjadi buruk. Kenapa? Karena dia tahu akan datang itu, tapi sudah tidak mungkin mereka untuk beriman lagi. Nah, karena sudah terjadi nanti di hari kiamat. Nah, maksudnya terjadinya hari kiamat, wajah-wajah mereka akan menjadi buruk. Dan orang-orang kufar pun akan menyaksikan, dan mereka melihat bahwa urusan Allah, bahwa urusan Allah tentang hari kiamat itu benar-benar dekat. Karena kata Imam Ibnu Katsir, karena setiap yang akan datang, li'anna kullam ma huwa atin, setiap yang akan datang, yang akan muncul itu atin, itu dekat. Setiap yang akan datang, kalau dalam bahasa Al-Quran itu dekat. Setiap yang akan muncul kejadiannya itu adalah dekat. Nah, kemudian walau waktunya itu panjang, walau waktunya itu lama, menurut kita lama, tapi kata Allah, setiap yang datang itu dekat. Setiap yang datang itu dikatakan dekat. Nah, kemudian falamma waqa'a ma kadzabu bihi sa'ahum dalika lima ya'lamuna ma lahum hunaka minasyarri ay fa ahata bihim dalika wa ja'ahum min amrillahi ma lam yakun lahum fi balin wala hisabin wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un walihada yuqalu lahum ala wajhi taqri ala wajhi taqti' wa tawbih hadha alladhi kuntum bihi tad'un ay tasta'jilun. Kemudian
falamma waqa'a ma kadzab, dan kemudian ketika terjadi apa yang mereka dustakan, maka mereka menjadi buruk ya, atau mereka berubah jadi buruk tentang hal itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ya bahwa mereka akan mendapatkan keburukan, ya, bahwa mereka akan mendapatkan keburukan dan mereka akan diliputi olehnya, oleh keburukan itu, dan kemudian akan datang kepada mereka dari urusan Allah Subhanahu wa taala yang malam yakun lahum fi balin wala hisab, yang mereka itu tidak akan ya malam yakun lahum fi bal, yang mereka tidak pernah terpikirkan oleh mereka, ya, tidak pernah terpikiran dalam pikiran mereka, wala hisab, dan pernah perhitungkan hisabnya di sisi Allah. Kemudian bada muncul, nampaklah untuk mereka dari Allah apa yang dahulu mereka yahtasibun, sangka-sangka, yang mereka klaim, yang mereka pastikan. Katanya mereka, ya, hari kiamat itu nggak datang, nggak ada hari kiamat, nggak ada hari kebangkitan, kata mereka. Tapi datang sama Allah, didatangkan. Kemudian wabadalahum sayyiat, ya, dan tibalah atau muncullah bagi mereka keburukan-keburukan apa yang mereka dahulu kerjakan. Wahaqa bihim, dan ahata bihim, ya, dan meliputi mereka apa yang dahulu mereka olok-olok, apa yang dahulu mereka cela tentang akan datangnya hari kiamat itu. Naam. Oleh karena itu dikatakan kepada mereka, ya, ala wajhi tafri, ya, ala wajhi tafri, ya, dikatakan kepada mereka dengan bentuk yang wajhi tafri, ya, wajhi takri, ya, ala wajhi takri, dengan bentuk yang menakutkan, wa taubih, dan membuat buruk mereka, ya. Jadi mereka dibikin takut dengan hal itu. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, ya, kata Allah, ya, inilah yang dahulu kalian klaim, maksudnya yang kalian tunggu cepat-cepat, ya, yang kalian minta dipercepat, inilah datang pada hari ini kepada mereka. Nah, ya, wallahu alam. Ya, kemudian kita lanjutkan, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimanillahu wa iyyakum. Ya, silakan, mungkin ada yang mau ta'awun untuk membacakan ayatnya dari yang hadir. Tafadhol, Pak Naib, boleh Pak Naib Marian, Pak Naib Marian. Nah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya ar-rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan, ya, tentang akhir dari surat Al-Mulk ini, dari ayat 28 sampai ke 30. Nah, walillahil hamd. Ya, Allah di sini, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah di sini menjelaskan kepada kita, qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Ya, katakanlah ya Muhammad, apakah menurut kalian, apakah pendapat kalian jika Allah menghancurkanku, ya, atau membinasakan aku bersama orang-orang yang bersama orang-orangku atau yang ada di dekatku, au rahimana, atau Allah memberikan rahmat kepada kami, faman yujirul kafirina min adzabin alim, maka siapakah yang bisa menolong, yujir itu menolong, ya, yang sur,
Siapa yang bisa menolong orang-orang kafir dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Ya, siapa coba? Suruh jawab. Ya, siapa? Jika Allah, apa pendapatmu jika Allah membinasakanku bersama orang-orang yang ada di sekitarku, atau Allah memberikan rahmat kepada kami, maka siapakah yang bisa menjamin menolong orang-orang kafir dari azab alim, azab dari Allah yang pedih itu. Nah, kemudian qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ya, katakanlah ya Muhammad bahwa semua itu ya dialah Ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa taala yang kami imani dengannya. Maksudnya yang bisa melakukan itu semuanya adalah Ar-Rahman, Allah yang kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan yang kami bertawakal kepadanya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kalian benar-benar akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Terus terakhir, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah ya Muhammad, apa pendapat kalian? Ya, apa pendapat kalian jika Allah asbaha ma'ukum ghaura? Jika Allah menjadikan air kalian itu ghaura. Ya, ghaura. Naam, menjadikan air kalian itu di sini di tafsirnya ya ghaura itu adalah air yang zahiban, pergi. Ghaura itu pergi. Ya, jika Allah menghendaki air yang ada di sekitarmu di ya bumi kalian itu pergi, ghaura, menguap, pergi. Ai zahiban maksudnya ya adalah pergi. Faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang bisa mendatangkan kalian dengan air yang baik, dengan air yang lezat, air yang baik. Nah, siapa coba? Suruh berpikir, disuruh berpikir. Nah, suruh menyampaikan kepada orang-orang kafir akan hal itu. Nah, kemudian di tafsirnya yaqulu ta'ala qul ya Muhammad lihaula'il musyrikina billahil jahidina lini'amihi ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Ay khallisu anfusakum fa innahu la munkidha lakum minallahi illa taubatu wal inabatu warruju' ila dinih. Nah, Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik kepada Allah, yang mereka musyrik kepada Allah, yang mengingkari nikmat-nikmatnya, ya, bagaimana pendapat kalian jika Allah membinasakan aku bersama orang-orang yang ada di sekitarku, atau Allah memberikan rahmat kepada kami, maka siapakah yang bisa menolong orang-orang kafir dari azab yang pedih? Maksudnya khalisu anfusakum ya, siapkanlah diri kalian atau ikhlaskanlah diri kalian. Ya, lepaskanlah diri kalian dari orang-orang yang mengajak kepada kekufuran. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala kecuali bertaubat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian ketika kalian berbuat maksiat, kufur dan kesalahan kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Wal inabah, dan kembali kepadanya, warruju', dan kembali kepada agamanya. Wala yanfa'ukum wuqu'u ma tatamannawna lana minal adabi wan nikal. Fasawa'un adzabanallahu aw rahimana fala manasalakum min nikalihi wa adzabihil alim alwaqi'u bikum. Ya, kemudian tidak bermanfaat buat kalian terjadi apa yang kalian angan-angan untuk kita dari azab dan dari nikal ya, dari nikal itu makar atau rencana ya, rencana dari azab dan rencana.
Ya, baik itu Allah akan mengadab kita atau Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Maka tidak ada manasolakum, ya, tidak ada yang bisa ya lepas bagi kalian dari rencana Allah dan azabnya yang pedih yang terjadi kepada kalian. Tsumma qala ta'ala qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ay amanna bi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim wa alaihi tawakkalna fi jami'i umurina kama qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal alaihi. Nah, kemudian Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya pula. Maksudnya adalah kami beriman kepada Rabbul Alamin, Ar-Rahim yang maha ya penyayang lagi yang maha pengampun lagi maha penyayang, yang kepadanya kami bertawakal dalam seluruh urusan kami. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud, kata Allah, fa'budhu, maka sembahlah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ya, karena itu Allah berfirman, maka kalian benar-benar akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya minna wa minkum wa liman takunul aqibatu fid dunya wal akhirah. Maksudnya ya siapa yang benar-benar akan tersesat dengan kesesatan yang nyata, baik dari kami atau dari kalian, baik kami orang beriman kepada Allah atau kalian orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dan ya menjadi akibat baik di dunia atau di akhirat kelak. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menutup ya penjelasan surat Al-Mulk ini dengan paragraf yang berbunyi, "Tsumma qala ta'ala idharan lirrahmati fi khalqi qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra ay dhahiban fil ardi ila asfalin fala yunalu bil fa'sil hidadi wala as-sawa'idi asyidadi wal ghairu aqsun nafi'." Walihada qala ta'ala faman ya'tikum bima'in ma'in ay nabi'in sa'ihin jarin ala wajhil ardi, jarin ala wajhil ardi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya menampakkan rahmatnya kepada makhluknya. Ya, katakanlah ya Muhammad, apakah pendapat kalian jika Allah menjadikan air-air kalian itu kering, ya hilang di bumi, ya masuk ke dalam bagian terdalam dan tidak bisa diambil dengan ya ember yang dari besi ataupun dengan barang-barang yang kuat lainnya, nggak bisa diambil kalau Allah menghendaki seperti itu. Wal ghairu aqsun nabi, ya. Al ghair itu mana ghair itu adalah lawan dari kata nabi. Nabi itu memancarkan mata air. Nabi itu memancarkan mata air, berarti al-ghair itu menghilangkan air. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, famayatikum bima'in ma'in, siapakah di antara kalian, siapakah yang bisa mendatangkan untuk kalian dengan air yang enak, atau yang memancar, ya, air dari mata air, sa'ihin yang banyak, yang luas, jarin yang mengalir di atas bumi, di atas permukaan bumi. Kemudian beliau berkata kembali, ay la yaqdiru ala dzalika illallahu azza wa jalla famin fadlihi wa karamihi an ba'alakumul miyaha wa ajraha fi sa'iri aqtaril ardi bihasabi ma yahtajul ibadu ilaihi minal qillati wal kasrah. Maksudnya adalah tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, famin fadlihi, dan termasuk ke karunia Allah Subhanahu wa taala, wa karamihi, dan ya dermawa atau kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah
memancarkan air untuk kalian dan mengalirkannya di setiap penjuru dunia, ya, dengan kadar yang seorang hamba atau yang orang-orang hamba, seorang hamba itu memerlukannya, ya, mereka bisa mengambil seperlunya. Nah, baik sedikit ataupun banyak, ya, itu semuanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu wal minnah, ya, dan alhamdulillah atas nikmatnya. Akhir tafsir surati Al-Mulk walillahil hamdu wal minnah. Dan inilah akhir dari tafsir surah Al-Mulk di dalam kitab, ya, tafsir Ibnu Katsir untuk tafsir surat Al-Mulk ini. Naam, wallahu taala a'lam. Naam, baik ikhwah dan akhwat, itulah jadi akhir dari tafsir surat Al-Mulk yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Naam, mudah-mudahan, ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Dengan itu pula kita jadi paham apa yang, ya, kita baca dengan perlahan kita paham artinya. Oh, ternyata ghaura itu artinya dahiban. Ghaura itu artinya air yang pergi, air yang, ya, masuk ke dalam tanah, tidak bisa diambil lagi. Jika Allah berkehendak akan hal itu, siapa yang bisa mendatangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Sampai diambil pakai alat yang mahal atau sumur yang tradisional dengan apa namanya, menariknya dengan tambang ke bawah, atau dengan alat-alat yang mahal modern, tidak bisa ngambil kalau Allah berkehendak air itu surut semuanya ke dalam tanah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, ini mungkin yang bisa Ana sampaikan, ya. Jika ada pertanyaan, satu orang dipersilakan. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan dan kita akan mengerjakan biasa soal latihan di akhir pekan ini, insya Allah. Nah. Ya, kalau akhwat silakan boleh disampaikan lewat tulisan, ya. Silakan, tafadhol. Kalau tidak ada, nanti kita cukupkan. Sepertinya cukup, Pak Ustaz. Nah, baik. Barakallahu fikum ayuhal ikhwa wal akhwat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita tetap semangat dan keistiqomahan, ya, dalam mengkaji ayat-ayatnya, dalam mentadaburi makna dan isinya yang terdapat di dalam surah di juz ke-29 ini, ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam surat Al-Qalam, ya, sebelum kita nanti akan berlanjut ke surat Al-Haqqah dan Al-Ma'arij. Nah, baik, itu aja yang bisa Ana, ya, sampaikan dari tafsir Ibnu Katsir di sore hari ini. Ayolah ikhwah wal akhwat, kurang dan lebihnya Ana mohon maaf, ya. Kemudian insya Allah setelah ini silahkan bisa mengerjakan latihan soal yang disediakan setiap pekannya. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.